Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah akan membawa berkah, di tempat yang menyebabkan diturunkannya ampunan dosa, di tempat yang diturunkannya hidayah, dan mudah-mudahan barokahnya berkumpul kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kelak kita di dalam surganya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan dan terhaturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan pandangannya, mudah-mudahan kita diberikan cinta dan Rasulullah mencintai terhadap kita semuanya. Amin ya rabbal. Yang sangat saya muliakan, saya ta'zimi dan sangat saya hormati kepada beliau putri-putri Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan Hubabah Khadijah dan juga Hubabah Fatimah diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batinnya oleh Allah, dan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada guru kita, orang tua kita semuanya, panutan kita, beliau Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehatul afiah, diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah, serta apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan juga kepada akhina Al-Habib Hasan bin Ali As-Segaf, dan juga kepada As-Sayyid Ahmad Ibn Al-Habib Muhdar Al-Hamid, dan juga dekat seterjenah para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at sekadimah malam hari semangket Kak Dintoh. Saya sama sampean dikumpulkan di tempat orang yang mulia. Ini adalah sebuah keistimewaan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tuliskan untuk saya, sampean, dan semua yang hadir adalah orang-orang pilihan Allah untuk berkumpul di tempat yang suci ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Muhdar tadi menyampaikan kehebatan ilmu, keistimewaan ilmu apabila seseorang tersebut telah menguasainya, bahkan mengamalkan di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bahkan dikatakan doanya pun orang yang alim dengan orang yang bodoh lebih berkualitas doanya orang yang alim, lebih tajam doanya orang yang alim, karena kejujuran di dalam diri mereka lah yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan meridhai setiap langkahnya, meridhai setiap ucapannya, meridhai setiap pandangannya. Karena orang-orang alim, orang-orang yang istimewa, bukan karena beliau menghafal ribuan kitab, bukan karena beliau menulis ribuan karangan daripada kitabnya, tapi beliau orang-orang yang menjadi mulia karena yang disebabkan olehnya mengamalkan ilmu apa yang didapatkan. Saya sama sampean hadir di majelis ilmu, setidaknya satu saja sampean mengamalkan ilmu dengan kejujuran, ketulusan dalam hati sampean, sangat mudah kita untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya karangan kitab, Pak. Bukan karena banyaknya hafalan kitab, tapi karena amalan dari ilmu yang dia dapatkan dan dia pelajari semakin membuat dirinya dekat dengan Allah, semakin membuat dirinya dipandang oleh Allah, semakin mendapatkan perhatian dari Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illa
huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, dan para malaikat juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian di kalimat yang ketiga, ahli tafsir mengatakan wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, memiliki ilmu. Kafa bihi, kata al-Imamul Haddad, cukup dengan nomor Allah letakkan di nomor 3, cukup dengan peletakan di nomor 3 setelah Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keistimewaan ketika seseorang itu memiliki ilmu di dalam dirinya, memiliki pengetahuan di dalam dirinya, ingin ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka semua ibadahnya akan sia-sia. Kita ingin dekat dengan orang soleh, tidak tahu ilmunya, maka kedekatan kita juga sia-sia. Kita sering ziarah ke Habib Saleh, kita tidak tahu dengan ilmunya, maka keberkahan tidak akan pernah sampai kepada diri kita. Ma'asyiral hadirin, kata Al-Habib Muhdhar tadi, harus memiliki adab akhlak yang baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang baik ketika kita berhadapan dengan orang alim, berhadapan dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan ada sebagian orang yang mana dia tidak mau meludah ke arah di mana di situ terdapat orang soleh. Misal di sebelah barat kita ada makam Habib Saleh, atau di sebelah barat kita ada guru kita. Sebagian ulama ini tidak mau meludah menghadap ke arah gurunya. Karena apa? Mereka menganggap itu adalah akhlak yang tidak baik. Dan terus dia remah setia karena katina apa semangkin pak, mon beda orang nih kaki jangan ngojain ke kiai, jangan ngojain ke guru nah, jangan ngojain ke ustad, ke pinter. Pokoknya adun ada di manusia. Mau di speaker kalau kang kui aja ke intangi malam, teremain. Abuan asolawatan, dia bersolawat istiqomah di masjid. Eka omong makjid hujan telu kami. Pada sabu dengan suudzonnya sampean terhadap orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, di situ sampean telah mengundang akan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejujuran kita terhadap seorang guru, terhadap seorang ustadz, terhadap seorang kiai, terhadap seorang habaib, kejujuran itu tidak harus dengan paksaan. Kejujuran dan ketulusan itu murni dari dalam hati kita, Pak. Karena sekarang sangat banyak sekali, banyak Pak, ngodetan khususah nikah burle-burna ke Habib seviral, ke Habib terkenal, ke ustadz yang sudah terkenal, ustadz yang viral, yang banyak pengikutnya. Sedangkan dia punya orang yang keramat, yang mengajar gilip alipan yang iromana. Saya kocak aki moreng lambek guru tolan. Banyak edinan apa tak edinan semangkin, banyak edinan apa punten. Banyak ditinggalkan guru yang mengajarkan alif ba sampai huruf ya, yang mengenalkan qiraah kepada kita, mengenalkan kalimat Al-Quran, yang mengajarkan doa solat, yang mengajarkan doa berzikir, mengajarkan doa wudhu. Kita banyak melupakan mereka karena kita tertipu dengan hanya memandang orang dari dohirnya saja. Tak ngabes kelaban ati setulus, tak ngabes kelaban ati seikhlas, sehingga semuncul lekah. Yang muncul dari dalam diri kita adalah suudon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Sejatinya Pak, mon sampean jujur,
Kalau sampean estoh dek kakurna sampean ini ndak bakal celaka di dunia sampai akhirat. Tidak bakal celaka dunia sampai akhirat. Bahkan diriwayatkan seorang guru ketika dikumpulkan oleh Allah bersama murid-muridnya kelak di dalam surga, guru tersebut tidak mendapati satu muridnya tidak ketemu. Muridnya satu tidak ada. Matur ke Gusti Allah, Gusti santri abdina kurang situng gak dinto Gusti. Allah Ta'ala merintah aki ke aku nyarih nang isutu jenis surga. Sombong. Akhirnya Allah Ta'ala merintah aki coba sare neraka. Takut anak-anak baan santri baan berdese dalam neraka. Nalai kana guru kak dintoh nyon etinda ka Gusti Allah kangku ngolaten santri nah dalam neraka. Ternyata pangki santri nah perapan eseksa sareng Gusti Allah ba. Napa cepon guru Gusti kenteaki abdina rela eseksa kur santri abdina masuk aki ke surga na ajunan. Nika pak guru nikah mon estoh dari dalam atina. Seka lima guru saya tak senang ajual agama nah. Guru saya tak senang adogem nak agama nah. Karena mon orang pinter nika banyak cerita nas bangke. Pinter ngalak pesena masjid. Pada sabu. Pinter ngakan pesena yayasan. Pada sabu. Pinter kal ngakale nore. Para tampu kangkok ngajar satos nganyam biajam celang ngajam pote. Akhirnya aja merah biru sampai ke biru. Tidak ada seberes sama sekali. Seberes yang sakit. Yang kini apa tuh? Banyak orang pinter tapi tak ngamal lagi. Kelaban apa sih ajar aki Rasulullah? Neka bakal keluar dari ajar Gusti Kanjeng Nabi. Bakal tak belajar pak. Napa boleh sampai tak norok? Dek kenapa sih ajar aki para sesepuh kau leben panjenengan? Tak norok dek kalam para habaib para kiai. Yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Jawabna al-habib Abdullah bin Umar Asyatiri, man lam yasluk ala tariq aslafi faqad zalak. Barang siapa yang tidak berjalan di atas jalan para leluhurnya, maka orang tersebut akan terpeleset keluar dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya akan mengkisahkan seorang santri yang diuji oleh gurunya. Nyoba santri nikah ongku eston apa punten gebula jangan guru nah jangan dana jam engkau atanya agak ban cinta kan kau engki guru cek cinta napti nade kajunan cinta andi mabaan bingko cinta andi mabaan kangko bibaan kebapan kecintaan keajunan guru. Karena pak derajatnya orang tua kita, orang tua biologis, orang tua kandung, bi guru ni kaki lebih mulia guru pak. Mereng tua kak dinto bisa meselamat badan yang etunya, bisa meselamat badan dari lokah, tapi mon guru bisa meselamat dunia sampai akhirat. Makanya lebih mulia guru nangat tes kesantrenan ni kan. Jom, mohon pacat baan cinta narap lebih raja kan kok daripada kebapaan. Engkau minta situng permintaan. Baiklah aku Nabi ban. Kenapa gak dinto guru? Baan mulai sedia. Sambiaki cerita kebapaan dana. Namun biang kiai ngani. Sambiaki cerita kebapaan. Akhir, Eki siap guru. Engkauan banyak biakin. Eki. Padahal guru nak itu kerja. Tinggal datang malam, anak kak dinto ba ongke dek kalote, ongke dek masuk ke kamar, manggiin reng sepunah perapana bolong tedu, bapak ben ibu perapana bolong tedu. Eta orang biana ni dentek kada. Sampai tinggal mareh, ngabasaki bapak nekara kira beda iya tas. Nikah langsung kalak biana ni sepet kalak cerita langsung togel pak. Cerita langsung togel potong cerita kan bot. Karena mau lambat ni kesubung demar lagi. Kan bita bi semakin lambat makin mati orang tak kena bangki.
Memakai CCTV man gak mana boleh jualan tetangga. Nah, akhirnya si hanya mah anak nih kan, santri nih kan nyambi cetak dek kan, guru nah, puntuk plastik, puntuk sak sambil dek guru nah. Datang ban lah cowok, engki guru, nyambi apa je ban? Cepon ajunan kesokan, abdina abak taci dek bapak. Wah, angkuan ban nyambi nah. Duh palang ipate nungku. Oh sang nika guru nah. Tapi pak nika baru karena abuan esto dak ke guru. Sobong seudon tak buruk sangka sama sekali. Sobong prasangka coba dari dalam hati nah murni tulus ikhlas dak ke guru nah. Akhirnya di guru nah gak dintoh. Tanyain. Ongguan banyak bicara ke bapan ban. Engki guru. Ban mahatin bapan engki. Bener. Coba buka. Kita ke bapan ban apa benih? Nah, karena buka nih kata kerja nih orang pak. Santri nih kata kerja. Ternyata saya sambil benih kita ke bapan. Osang boleh. Guru natanya, ayo kita ke sabar ya. Eka guru mulai ngetes ke murid. Murid saya ikhlas, murid saya ongku esta dari dalam hati nah. Ayo kita ke sabar ya. Jingla etengale. Ternyata neka cetakah seorang tabib tukang tambah orang kafir jadi tukang tambah banyak orang percaya sekampung nih kan sampai banyak se kafir sekampung mbak gara-gara yang sintong nih kan ternyata bapaan santri neka perapaan keluar kota ibuan selingkuh bi tabib sampai tabib neka ketok cetak tanpa sengaja baru karena guru sampai abah endi prasangka coba mon ke guru tolan raja pak tolan raja dalam situng kejadian Syekh Abul Abbas Al-Mursi penduduk daripada kota Iskandaria di Mesir. Beliau ketika mengajar seperti majelis malam ini, beliau mengajar, tiba-tiba ada satu orang alim terkenal ahli fikih, terkenal Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini kan ngajar, selain melulu ini pak. Di orang akhirah seanya mah Abul Abbas Al-Mursi kak dintoh mojuk, ukhruj anta ya mamgud, keluarlah engkau wahai orang yang dibenci. Neka gara-gara tadi aturan yang majelis ilmu angkat bandi aturan panjenengan saja insyaallah dalam keadaan di aturan si bagus di akhlak si bagus keluar abaktah ilmu si bagus amin ya rabbal akhirah si